ragazzi, come state? Semoga sehat selalu ya. Nah, video ini adalah video lanjutan dari minggu lalu, yang berarti video ini kita masih ada di kota Turin atau Torino, dan masih dalam rangka mini trip. Tapi ini adalah hari terakhir dan kita akan jalan-jalan singkat sebelum pulang. The church of what? Sindone. Really? Yeah. So we've been here. Yeah. Nah, ini adalah gereja Sindone yang ada di video minggu lalu. Kalau kalian belum nonton, jangan lupa tonton ya. Karena hari ini waktunya singkat dan memang dari awal hari ini kita hanya punya satu tujuan utama, yaitu Museum Egypt atau Museum Mesir. Tapi seperti aku bilang di video minggu lalu, kalau kota Turin ini kayaknya gede banget dan setiap kita explore kayaknya ada lagi tempat yang kita belum lihat atau belum kita kunjungi, terus bangunan-bangunan yang kita belum lihat. Seperti pagi ini, nampak cantik dan nampak baru, kayak ini kemarin kita udah lewat belum sih? Kok kayak nggak inget gitu. Karena COVID, jika kalian ingin berkunjung, sebaiknya melakukan booking tiket terlebih dahulu. Karena kalau beli tiket on the spot kadang-kadang nggak dilayani, tetap harus pre-notation, tetap harus booking lewat online gitu, lewat website dari museum yang mau kita kunjungi. Nah, karena sekarang belum waktunya kita masuk ke museum, jadi kita jalan-jalan dulu ke seputaran museum. Ada perpustakaan dan beberapa bangunan penting lain di dekat Museum Egypt ini. Sebelum masuk ke dalam museum, nanti booking tiket kita tuh akan dicek oleh security yang ada di depan. Terus nanti di dalam ada scanning barcode yang tertera di tiket yang udah kita booking. Jadi jatuhnya e-tiket ya, tapi dia ada barcode-nya dan bisa di-scan. Terus begitu kita udah di-scan, kita bisa langsung masuk. Dan di awal atau di pintu masuk itu dia ada beberapa patung, terus ada beberapa gambar dan tulisan, tapi lebih mengenai sejarah dari Museum Egypt ini sendiri. Dan di dalamnya nggak cuma barang-barang Mesir, tapi juga barang lain yang ditemukan di sekitar situs tempat ditemukannya artefak ataupun barang-barang peninggalan Mesir kuno tersebut. Yeah, of course. Or everyone will scream. Di museum ini kita nggak cuma bisa lihat artefak, patung, dan peninggalan seni dari Mesir, tapi kita juga bisa lihat mumi. Iya, mumi asli. Di lantai 3 ini sampai lantai berikutnya kita bisa lihat sejarah mumi dari awal sampai yang terakhir. Kemudian kayak semacam visual gimana sih membuat mumi itu. Jadi mumi itu awalnya hanya manusia setelah meninggal diawetkan dalam bentuk badan yang terlipat atau kayak lagi meringkuk gitu, kemudian dikubur atau dimasukkan ke dalam guci. Terus selanjutnya nih mulai berkembang nih, mereka mulai dibungkus kain tapi masih dalam bentuk badan yang meringkuk. Setelah dibungkus kain, mereka dimasukkan ke dalam peti, baik itu peti kayu seperti ini
atau peti yang terbuat dari batu. Ukurannya pun disesuaikan dengan ukuran dari bundelan badan manusia tersebut. Nah, ini adalah mumi pertama yang bentuknya kita tahulah, kita familiar dengan bentuk ini. Mumi pertama itu ya sudah diawetkan, kemudian dibalut kain, dan di kainnya tuh digambari sesuai titik-titik strukturnya, misalnya wajahnya digambar, terus bagian badannya. Dan selain mumi, ada juga peninggalan-peninggalan Mesir kuno yang dipajang di museum ini, dan rata-rata mereka itu berasal dari tempat yang lokasinya saling berdekatan gitu. Kemudian selain mumi dan peti-petinya, ada juga seperti patung, terus perkamen-perkamen kertas lama. Kertas lama kan ditulisnya di ini ya, kulit kayu. Nah, demikian juga di Mesir kuno, perkamennya masih dari kulit kayu. Terus banyak juga kayak ukiran-ukiran yang ada di dalam peti. Terus topeng-topeng yang ditaruh di wajah mumi. Jadi makin ke belakang tuh mumi tuh bukan digambari lagi mukanya, tapi dikasih topeng sesuai dengan jabatan dia atau kelas sosial dia selama hidup. Di ruangan ini juga banyak barang peninggalan Mesir kuno seperti tempat tidur yang dipakai di masa itu, kemudian guci-guci yang dipakai di rumah-rumah zaman dahulu. Terus ada satu perkamen yang panjang banget. Kemudian ada peti mati untuk jenazah atau untuk mumi dengan berbagai ukuran. Nah, di abad pertengahannya itu peti mati untuk mumi itu makin beragam dan biasanya memiliki 3 ukuran yang berbeda. Jadi habis di mumi dimasukin di peti yang kecil, dimasukin ke peti kedua yang lebih besar, kemudian terakhir ditaruh di peti kotak yang ukurannya gede banget, kemudian baru ditutup dan disimpan. Kemudian untuk petinya sendiri, bentuk, ukuran, dan warnanya itu melambangkan siapa dia dan apa jenis kelaminnya. Jadi kelihatanlah bedanya ini peti buat cowok atau cewek. Gue kira ya pas lihat sendal ini kakinya gede, taunya jepitan sendalnya ada di tengah, kakinya kecil. Nah, kalau di ruangan ini kita bisa melihat berbagai jenis peti dan juga berbagai jenis mumi. Jadi ternyata tidak hanya manusia saja yang bisa dibikin mumi, tapi juga binatang seperti sapi tapi lebih ke kepalanya ya. Kemudian kucing, burung, anjing, dan masih banyak lagi. Di ruangan ini kita bisa melihat patung-patung yang ditemukan di depan pintu masuk makam raja. Jadi kalau raja-raja itu patungnya pasti bentuknya berbeda, dia lebih bagus, lebih elegan. Kita bisa lihat dewa Anubis dan dewa-dewa lainnya yang ada di Mesir. Biasanya ditaruhnya di depan makam raja. Tidak hanya patung, tapi kita juga bisa melihat benda lainnya yang biasa ditaruh di makam, seperti meja sesaji. Jadi kan dipercaya kalau setelah orang tersebut meninggal, kita bisa menaruh barang-barang kesukaan mereka atau makanan kesukaan mereka, supaya setelah di afterlife mereka pun tetap merasakan kebahagiaan mereka waktu di dunia. Terus banyak juga guci-guci atau baju-baju yang dulunya pernah mereka pakai selama hidupnya. Gitu kira-kira. Nah, kira-kira seperti inilah isi dari Museum Mesir.
Kurang lebihnya cukup lengkap sih, biar kita tuh tahu sejarah di Mesir kuno, terutama permumian ya. Sekarang kita akan makan siang dan rencananya kita akan menuju ke restoran Indonesia yang ada di Torino. Namanya Warung Java atau Warung Jawa. Kayak gini nih menu-menunya. Harganya kisaran 4-8 euro saja. Murah meriah. Nah, selesai sudah jalan-jalan kita di kota Torino atau Turin yang merupakan kota industri dan pariwisata. Gimana menurut kalian? Kotanya keren nggak? Kalau aku sih suka banget di Turin dan aku pasti balik lagi ke sini. Lagian dari rumah juga cuma 2,5 jam. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Jangan lupa komen juga untuk ide jalan-jalan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Ciao ciao.